Insya Allah malam ini kita akan membahas ayat yang ke-31. Ada untuk penerangan semua. Pada ayat yang ke-29 telah diceritakan bagaimana gambaran siksaan orang yang ingkar. Yang dikatakan gambaran berarti hanya mendekati kenyataan. Kalau gambaran akhirat nama donok-donok, tapi yang akan didapatkan lebih dari yang diceritakan. Kalau gambaran akhirat, cerita itu hanya untuk memotivasi, tapi kalau kenyataan lebih dari apa yang kita dengar. Ima perbedaannya mula gambaran di keduniaan. Kalau gambaran keduniaan biasanya lebih wah dari kenyataan. Madung kemu mangan tulo pohonnya. Ini cerita. Kumangan polisi lah bisa tahu kita mereka ping. Di rumah tidak bayarnya sudah mereka. Harus nombang aja mati apa gitu. Kalau gambaran yang sifatnya dunia selalu melebihi dari kenyataan. Cerita itu selalu dibumbui dengan kebohongan. Pas keiba disaksion ternyata indah saheboh caritoy. Indah luar biasa dari diri. Tapi kalau gambaran akhirat, cerita akhirat mulai dari siksaan yang akan diberikan kepada orang-orang yang ingkar atau kenikmatan yang akan diterima oleh orang-orang yang taat. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mala ainun ro'an inda ungada tariga mata somoni wala udunun sami'an inda ungada terbegit pinggol wala khotoro fi bali bashar inda ungada terlintas di pikiran di manusia. Begitu gambarannya. Jadi kalau nanti misalnya dikatakan di surga ada telaga, tersomon jadi kira-kira tersomonon. Kalau masih ada tersomonon berarti dulu. Indah ungada bibege, indah ungada kalida, indah ungada terbayang pun. Makanya dikatakan cuma gambaran. Kalau kenyataannya melebihi dari yang diceritakan. Kalau kenyataannya melebihi dari yang digambarkan, jauh lebih istimewa. Jadi hanya sekedar motivasi, penyemangat maramal, penyemangat maribadah. Di ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang memilih untuk beriman. Ada pilihan do. Tu kiri do sangat tu kanan pilihan. Supaya do tu masohid sangat dibatas pilihan. Nah haram do sangat halal pilihan. Orang yang taat, orang yang ingkar pilihan. Innal ladzina amanu, orang yang memilih untuk taat terhadap aturan Allah, menahan selera karena yang haram, menahan untuk tidak kaya karena tidak mau melakukan penipuan. Innal ladzina amanu, memilih untuk beriman. Nah, ternyata iman ini yang sering kita sebut sebagai kepercayaan, keyakinan ini, wa amilus sholihat, harus dibukti dengan amal soleh. Iman ate. Tapi iman bisa menolong, harus dibuktikan dengan perbuatan. Percaya kita dong,
hari kiamat, wa bil yaumil akhir, akan ada pertanggungjawaban di akhirat. Percaya? Apakah ini bisa menolong? Belum. Artikan kepercayaan bisa menolong ketika kita mempertimbangkan apa yang kita kerjakan. Menolong do kira-kira di akhirat don sama mengaruhion. Menyelamatkan doon sama menyingsorau. Itu bukti orang yang percaya dengan akhirat. Maka dia memilih untuk beramal soleh. Wa amilus solihat. Asal dibaik para ulama kata-kata solihat. Amal-amal soleh. Karena solihatun mulai di gramatika bahasa Arab. Didokon mohon jamak muannatsis salim. Bahat tunjukannya 20. Kenapa disebutkan bentuk banyak? Karena amal solehon pertama mencakup amal ibadah, amal nihorto. Jadi tidak cukup salah satu saja. Wa amilus solihat. Amal ibadah, amal nihorto. Kalau ada orang cuma amal badan tapi indah dohot amal horto, amula bahasa itana pincang. Sholat dia bagus, baca Quran alhamdulillah, harbe berzikir masya Allah, harbe amal badan bagus dia, puasa Senin Kamis dikerjakan, bulan turun kita dompet punya langsung. Padahal orang banyak kecuali tak punya tak masalah. Nah kalau tak punya tidak masalah. Jadi jangan sampai amal badan bagus, tapi amal harta coba tidak, coba wajib saja, kau pulih. Tidak sudah coba tidak. Zakat itu wajib. Kalau orang sampai ingkar terhadap zakat, ini dulu yang diperangi Abu Bakar As-Siddiq, Al-Murtaddin. Abu Bakar najolokan rahami mengeluarkan zakat karena Nabi Muhammad masih hidup. Sekarang Muhammad sudah wafat, maka tak ada zakat. On mana jolo komentar ni halak nama nolak mengeluarkan zakat. Maka apa kata Abu Bakar As-Siddiq? La uqatilanna. Aku benar-benar akan memerangi, akan menggertak dan mengejar orang yang memisahkan sholat dengan zakat. Apa maksudnya? Amal badan dengan amal harta. Indah tolak anggo amal badan saja, tapi amal harta kita abaikan. Jadi yang zakat, apalagi sebahagian dong dibayarnya pada teman di zakatnya akhir tahun mate. Karena kita dokon di pengajian sebelumnya, selisih di tahun Komariah dengan tahun Hijriah, tahun Komariah dengan tahun Syamsiah, Hijriah dengan Miladiah setiap tahun 11 hari. Katakan tidak senang itu 22. Biasa nama adong berarti masuk pun. Seharusnya 11 hari ini sebelum habis bulan Desember, mulai hitung di zakat di Januari masuk jatuh tempo main. Karena penghitungan zakat itu seharusnya menggunakan bulan Komariah, bulan Hijriah. Sementara umbahan bulan Syamsiah sampai Miladiah sampai Januari Februari daripada Muharram Safar setiap tahun 11 hari. Jadi orang yang menghitung zakat biasanya akhir tahun Syamsiah mulai menghitung. Kenapa? Karena kewajiban sama seperti wajibnya melaksanakan sholat. Maka anak wa amilus sholihat mesti mengerjakan amal badan, juga mengerjakan amal selain badan. Contohnya amal harta, amal rezeki, amal nikmat yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Kalau dia beriman, maka amal yang dia kerjakan tak akan pernah kami abaikan dengan syarat iman. Tapi kalau dia beramal wa amilus sholihat,
indah dong iman, maka ibadahnya tak akan bisa menolong di akhirat. Nah, mari iman ya, sido kalau ya, dia tidak beriman, dia tidak bersyahadat, adong anak yatim, doi menyantulina, adong acara-acara sosial, doi dia mendonasina, apakah berpahala? Berpahala dunia, berpahala dunia. Man aradal ajila ta'ajjalna lahu fima nasya'u liman nurid wa man aradal ajila, siapa-siapa yang mengharapkan balasan dunia perkara jone ajjalna lahu fima nasya'u liman nurid, bisa jadi penyebab kami berikan kepadanya balasan di dunia, tapi tidak seperti yang diinginkannya, tapi yang seperti kami kehendaki, kata Allah. Inna sumun napur romai, tapi ajalna lahu ma nasya'u, kata Allah. Isi makarejoon sada amal, tujuannya untuk mendapatkan apa kata Allah? Ajalna lahu ma nasya'u, bukan ma yasha', bukan apa yang dia inginkan, tapi apa yang kami inginkan bagi orang-orang yang kami kehendaki. Jadi inna la nudi'u, kami tidak akan mengabaikan, tidak akan melupakan, akan membalas kebaikan dengan balasan yang terbaik dari yang dilaksanakan manusia, dengan syarat innal ladzina amanu, karena amal soleh bisa jadi muncul dari orang yang tidak beriman, kebaikan bisa muncul dari orang yang tidak bersyahadat. Kalau dia tidak bersyahadat, indah beriman, hanya kebaikan yang dilakukan. Apa dalam Al-Quran? Wa qadimna ma amilu min amalin, dalam surah Al-Furqan, faja'alnahu haba'an mansura, tidak bisa menolong untuk dinai di akhirat, anggo sampai meninggal ya indah masyarakat. Nah, apa balasan yang akan mereka dapatkan di akhirat? Yang Allah katakan tidak akan pernah kami lupakan. Ulaika lahum jannatu adnin tajri, jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Ulaika lahum, balasan, pemakai kita dapat gambaran orang teh, tapi yang akan didapatkan lebih dari yang akan disebutkan. Ini sekedar motivasi gambaran sotar bayang untuk ini anak akan datang. Mereka lahum, pemilik. Karena mereka katakan lahum, lamnya adalah lambil milki. Mereka jadi pemilik, mereka jadi penghuni jannati adanin, yaitu surga-surga Adan. Apa yang dikatakan Adan? Surga-surga yang mereka jadi penghuninya. Kata para ulama, Adanin bermakna uqimat. Kedokon Adanin adalah surga yang jadi tempat hunian mereka. Bahasa Itana, dia soal hotel. Kalau hotel kita boleh di situ selama kita sudah check-in, dan kita boleh di situ sesuai dengan yang kita bayar. Jadi bukan selamanya bisa tinggal di hotel, kecuali kamu pemilik hotel ini. Jadi kalau kita misalnya pesannya 3 hari, ya kita boleh di situ cuma 3 hari. Jam sekian harus check out. Tapi ketika dikatakan jannati adanin, maka jannah mereka pemiliknya, mereka penghuninya, mereka yang mendiaminya. Bahasa Itana, ia puna doa, dapat keluar sini. Bagaimana bentuk surga yang tempat mereka tinggal di sana? Diceritakan, tajri min tahtihimul anhar, yang mana di bawah tempat mereka tinggal, yang mereka diami, yang mereka huni, tajri jaroya, jadi mengalir. Ada orang jirian, darah itu najis, darah najis. Tapi Abu Sauti didokon najis yang dimaafkan.
tetap do najis dah. Jadi maaf pun ya toh. Adong misalnya anak gadis Allahu Akbar sembahyang. Tai rumu mitangannya jatuh-jatuh dulu makayo jerawatnya. Biasa nanti. Mungkin lagi puber sampai pengaruhi hormon. Di garuk-garuknya jerawatnya memutar keluar udara. Ini darah ini najis atau tidak? Najis. Darah itu najis. Cuman ilam yakun ya jeliah. Anggo indah mengalir. Ini jaro ya jeri. Kalau dia tidak mengalir sedikit dikatakan najis yang dimaafkan. Najis loh. Tapi dimaafkan, nggak usah batalkan sholat, lanjutkan sholat. Tapi anggota jadion sebelum sembahyang, basuh dulu baru sembahyang. Itu dikatakan dimaafkan. Tidak batal wudu dah. Wudu tidak batal. Wudu tidak batal, cukup dibasuh, anggota baru sembahyang. Anggota sembahyang, pada sembahyang itu najis yang dimaafkan. Itu namanya yajri. Apa yang dikatakan yajri? Mengalir. Apa kata para ulama? Nanah darah yang sedikit, maksud yang sedikit yang tidak mengalir. Lam yajri bahasa Al-Qur'an tidak mengalir dikatakan nanah, dikatakan darah yang dimaafkan. Jelas kira-kira teh. Jadi yajri atau tajri min tahtihimul anhar. Nah, itu ada di Masjid Raya menginum pokok. Mereka jelas bersauti ini para ulama. Ada menombo Al-Qur'ani jannatun tajri tahtahal anhar. Ada kadang jannatun tajri min tahtihal anhar. Ada kadang pakai min tahtihal, ada kadang tahtaha tanpa min. Dalam Al-Qur'an dua-duanya ada. Jannatun tajri tahtahal, tidak pakai min. Apa kata para ulama? Mudah ibarat, mudah indah pakai min. Jannatun tajri tahtaha. Jadi ada sebuah hunian mengalir di turunai air. Mudah tersomon bahasa itu ada jembatan. Jadi di bawah jembatan itu ada air, maka dikatakan jannatun tajri tahtaha, tidak pakai min. Kalau dia pakai min tahtiha, itu airnya tuh pinjam mengenai tempat mereka tinggal. Maka kata para ulama, orang yang disebutkan jannatun tajri min tahtiha itu lebih mulia surganya daripada jannatun tajri tahtaha. Jadi, aku ibarat di nama baik bagas, jauh lebih susah membuat rumah yang ada air terus dari bawah daripada air yang mengalir saja. Makanya orang yang mendapat ayat atau disebutkan jannatun tajri min tahtiha, kata para ulama tafsir, berarti yang didapatkannya lebih luar biasa, lebih istimewa daripada jannatun tajri tahtaha. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tajri min tahtihimul anhar. Asal berbicara tentang air, harana ketika berbicara tentang nama neraka, angko diimut di ayat nomor 29 kon, wa iyastabisu yughasu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Orang yang masuk neraka itu salah satu yang pertama mereka minta adalah air. Sama seperti orang yang ada di surga. Kenikmatan yang pertama mereka minta juga adalah anggoti neraka adalah kalmuhli yashwil wujuh, seperti besi yang meleleh, timah yang meleleh, panasnya luar biasa panas. Di mana karena diminum diharapkan di neraka, sementara di surga adalah al-anhar, telaga yang mengalir. Ditafsirkan dalam surah Muhammad ada 4 telaga. Matalul jannatil lati wu'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yatabayyan ta'mu. Ada air mula bahasa tanah, air tawar.
tapi tidak seperti di dunia. Adong napaduaon air seperti susu, tapi murni. Indah songon nagitaon. Adong air min khomrin, daripada khomar. Kelezatan itu khomar. Anggona sopadenai, bau nai, aroma nai, tidak. Kelezatannya. Ada tenaga yang terbuat dari madu murni, benar-benar luar biasa. Nikmat bagi orang yang mencicipinya. Ini gambaran dari tajri min tahtihimul anhar. Mengalir obat telaga di bawah mereka. Ada yang tuginjang, bahasa itu ada tersomon simul bulan. Ada yang mengalir di bawah. Amona simul bulan bahasa itu ada somon minum jod ditahu saja. Lagi-lagi kata para ulama, ini cuma gambaran. Adapun yang di surga lebih dari yang kita bayangkan. Ketika ulama menafsirkan ayat masalul jannatil lati wa'idal muttaqun, asal diminumnya air nasir mengalirun, kata para ulama, itu tetesan terakhir, itu rasanya berbeda dari tetesan pertama. Bukan pertama dengan terakhir berbeda. Nah, terakhir Bapak ini penasaran untuk mengambil minuman yang kedua. Ketika diminum cangkir yang kedua, itu menjadikan kita penasaran ingin mengambil cangkir yang ketiga, dan tidak ada istilah kenyang. Jadi kopi saja bahan untuk kita minum, tidak istilah butung jinak. Kalau teh, naruh istilah butung jinak, cak masih minum di homai. Karena menghidup koop, indah dong istilah baik namanya di surga. Indah dong Nabi Aka buang air kecil, indah dong Nabi Abel, indah dong namun ngono, nak kepala dan perempuan menang memilih. Juk mardala dan jawabannya ahanya, buatnya pilih. Nak kepala ban aha, sadri, aha dulu. Nak kepala awat eder ponse, nak kepala ni lalu tahan lebak masih tubuh matang. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, segala yang mengurangi kemuliaan manusia tidak akan ada di situ. Semua yang dikonsumsi, yang dimakan cuma mengeluarkan satu, keringat. Keringat ayo kita soal keringat juga bau. Keringatnya itu masya Allah harum, sejuk. Tidak ada yang sifatnya mengurangi kemuliaan manusia. Yuhallawna fiha min asawir, mereka dihiasi hilwah anu barana huliyah, ada pun huliyah perhiasan. Mau nggak kita bahas nanti ada sereon di baiko perhiasan, sereon di baiko simpanan, ada berhubungnya berbeda hukum zakatnya. Mau nggak kita bahas nanti lepas 10 tahun dah lewat. Di minggu kedang selimut kok sampai bulan. Jadi kalau ada orang punya emas simpanan, ada orang punya emas perhiasan, itu beda zakatnya. Tapi yang jelas menurut pendapat yang paling kuat para ulama, emas yang dijadikan perhiasan, contoh di kita orang anak gadis biasanya dibekali dengan perhiasan sebelum dia menikah, ditabusi gorgona, ditabusi rupiahna, ditabusi golang-golangna, ditabusi cincina, anting-anting emas. Apakah baik dizakati kalau mencukupi nisab? Padahal kita berikan untuk anak ini sebagai marbeda atau simpananmu di bagas. Ada memang orang membeli emas simpanan atau dia ke bank mencicil emas. Beda, itu wajib zakat sama para ulama. Kalau dia perhiasan ada bahasan khususnya, tidak sengaja bodoh. Nanti akan kita bahas insya Allah, atau mungkin kita sama Ustaz Yasir di malam sana. Intinya Bapak Ibu, yuhallawna fiha, penduduk surga itu benar-benar diservis, dihiasi, agar benar-benar melihatnya senang. Ise kata para ulama, mereka dihiasi minad dhahab, yang terdiri dari emas. Makanya indah tolak anak lain memakai seri di dunia. Karena pakaian di surga doon. Itu emas itu pakaian di surga sedikit pun. 70 dunia, 30 do, 40 do, jangan pakai itu. Orang yang sudah memakai pakaian akhirat di dunia, dia haram memakai dari akhirat.
Kenapa? Karena dia sudah meminum belum waktunya. Udah istilah di sosoban, dicoplos sebelum saatnya. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka yang tahanan lain menginum kopi adong koto, kopi adong kebetulan rasul. Ulang pakai sere, pakai yang lain, mardoson. Yang pertama kata para ulama, karena dia untuk laki-laki kelak pakaian di surga. Jadi kita tulis yang lain berbor, sere. Kapan itu? Di surga. Ini ayatnya. Yuhadlauna fiha, mereka dilihat siapa laki-laki perempuan di dalam surga itu min asawir min zahab, dari kalung dari harus nasional, gelang min zahab yang terbuat dari emas, wayal basuna siyaban putron, dan mereka dipakaikan siyaban pakaian putron yang putron min sundusi wa istabaraka. Putron itu yang halus dan yang tebal, yang terbuat dari sutra, berwarna putron. Apa putron itu? Berwarna hijau. Nah, kenapa warna hijau? Ulama sepakat bahwa warna ternyata yang paling baik, warna yang paling baik kelak di surga itu adalah warna hijau. Menurut dibuktikan ke dokter loh. Maka anak pakai operasi itu biasanya warna hijau. Jadi warna yang membuat orang mudah senang itu menurut hasil penelitian memang membuat orang senang warna hijau. Ini mana masuk ke operasi. Bahkan meskipun tidak sepakat para ulama bahwa warna hijau itu adalah warna tidak identik dengan Islam tapi simbol kesucian. Tapi kalau di dunia menurut sebuah hadis, inna afdhalal launi launul abyad. Warna yang paling suci adalah warna putih. Makanya Nabi mengatakan, kafinu bihi mautaku. Jadikan dia kapan orang yang meninggal di antara kalian, yaitu warna putih. Jadi terjadi perbedaan di para ulama, ada warna yang paling ceges. Maka menurut hadis itu warna yang paling bagus adalah warna putih. Tapi dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seorang Ibnu Wasrobah mengatakan, aku pernah melihat Nabi yaktubu berkhutbah wa kana rida'ani ala katifaihi khudruwan. Aku melihat di pundak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dua serban yang keduanya warna hijau. Makanya dalam riwayat ada dua warna kesukaan Rasulullah, warna putih dengan warna hijau. Ulang pakai warna narana. Hadisnya memang masih diperdebatkan para ulama, tapi inna syaitan yuhibbu launal hamra. Nah itu perlu disebut warna narana. Incubina. Kalau deh, itu perlu disebut warna narana. Fa'iyakum launal ahmari wasiddatal laun, dan warna-warna wasuratal laun, warna-warna bahasa tanah dan kinclong, apa itu orang? Nah kontras. Nah itu di dalam sebuah hadis, tapi hadisnya kata Imam Al-Albani hadisnya hadis Ibrahim, tapi yang jelas lebih baik kita hindari. Bahasa warna narana adalah warna yang disukai setan. Ada? Biar masa jalan tayo atau para gaduh. Kalau tidak kemusikan sejadah tayo. Pada yang kesulitan iman kesulitan. Mudah-mudahan ada jadi setan kemudian. Amin. Muttaqiina fiha 'alal ara'ik, mereka muttaqin, itu bermuttaqin bersandar. Itu bersandar identik dengan kepuasan dan ketenangan. Baru bersandar ya. Tidak saudara lewat dan pulang dia menuju ke meluk sonang ya dia. Allah bersandar. Muttaqin itu artinya bersandar. 'Alal ara'ik, apa yang dikatakan ara'ik? Alika. Mungkin jarang lebih kuat. Alika yang dikatakan alifah sofa yang paling empuk. Di bahasa ada kursi ya deh. Kursi makoid gorana, makoid atau kursiyu. Ada gorana alika itu dalam bahasa Arab. Alika itu artinya sofa. Yang dikatakan sofa mulai dari kibai dan datar. Baik empuk lah. Ayo ya. Aku kursi-kursi Jepara
itu tidak dikatakan arika, tapi makoid atau kursi, tempat duduk. Tapi aku empuk ya, ada empuk orang. Jubu kita tidak datang, baik empuk. Nah itu tidak dikatakan kursi. Dalam bahasa Arab dikatakan arika itu. Mula jamaknya aroi. Apa dikatakan aroi? Sofa. Sofa di orang. Ada bahasa apa? Sofa. Pokoknya baik empuk naya. Baru Nabi mengatakan yumna usolatu alal arika. Indah itu supaya di tempat-tempat yang empuk. Dari mobil yang empuk itu sejarah itu tolak. Tidak tolak. Kalau sampai nanti indah datar pada posni. Oh ada orang yang ala. Bohi. Ala. Langsung menjadi anak penggede. Indah datar di bohi dia ibu dia, masuk ibu dia. Tu ahai, baik lembut nah, maka tidak boleh. Jadi kalau ada orang bertanya, bolehkah saya sholat di seping bednya? Kalau seping bed yang terlalu empuk tidak boleh. Karena ketika dia sujud itu maka akan menancap anggota sujud yang 7. Tidak boleh. Nah empuk itu bisa jadi kau melihat apa dia nak. Kalau terlalu empuk, terlalu tebal itu tidak boleh, makruh. Kenapa? Karena orang sholat itu boleh saja dia nyaman, tapi jangan terlalu nyaman sehingga lupa kehusukan melakukan ibadah. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini gambaran muttaqiina 'alal arika, 'alal aroi, berarti mereka itu bersandar karena keempukan, ketenangan. Dan ini biasanya orang yang benar-benar tak ada beban. Derok mau beban unjuk pada murah bodoh. Yang buat bobani saja jelas lepas lintas naik, nah bisa sinong bodoh. So menong-menong kojar-kojar. Ini kenikmatan surga. Nikmat sawabu wa hasunat murtafaqo. Anggodi ayatnya 29. Bisa syarabu wa sa'at murtafaqo. Kalau di surga, nikmat sawabu wa hasunat murtafaqo. Alangkah begitu indahnya balasan yang Allah sediakan dan akan kita dapatkan bagi orang-orang yang tadi memilih jalan kebenaran. Jadi Bapak Ibu, pilih kafir, pilih iman memang bebas berpilihan. Tapi Allah sudah mengingatkan pilihan kita itu tidak hanya sebatas pilihan, tapi akan menjadi ukuran apa yang akan kita dapatkan. Pilihan yang memiliki konsekuensi. Mudah bukan yang dipilih atau konsekuensinya bahan haram, bahan nasotola, bahan karya ekonomi, tapi balasannya nikmat sawab wa hasunat murtafaqo. Tapi kalau memilih ke kiri, na'udzubillah, tak ada larangan, tak ada ancaman, sesuka hati, tapi wasaat murtafaqo, begitu menyedihkan, begitu menyakitkan telah ancaman yang didapatkan. Alhamdulillah tadi mungkin kau mendapat kesampaian di kesempatan yang mulia saya bila waktu alana